Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Muhammad Najih ya, jadi boleh dipanggil Najih gitu. Di sini aku diminta oleh Edusoft untuk ngisi di master class terkait dengan CV. Nah, bagaimana perbedaan CV, resume, terus kemudian aku nambahin sih sebenarnya nambahin portofolio. Apa itu portofolio gitu sih nanti. Nah, mungkin langsung aja ya kita mulai biar nggak lama gitu. CV, resume, dan portofolio gitu ya. Apa bedanya CV, resume, dan portofolio. Nah, mungkin teman-teman juga kemarin sebelum kelas ini kita sudah pernah ngulas ya di masing-masing kelas terkait dengan CV seperti apa, terus kemudian resume seperti apa. Nah, mungkin dalam hal ini saya nanti akan lebih mengulas terkait dengan pengalaman pribadi saya ketika saya menjadi HR gitu ya. Bagaimana sih CV yang menurutku itu enggak banget gitu kan, terus kemudian bagaimana CV yang menurutku itu bagus gitu kan, dan aku akan mempertimbangkan dia untuk maju ke tahap selanjutnya setelah aku melihat CV tersebut. Nah, ini lebih kepada pengalaman-pengalaman pribadiku ketika aku menjadi HR seperti itu mungkin ya teman-teman ya. Jadi ada memang beberapa yang mungkin sama terhadap pembahasan yang sebelumnya. Jadi CV, resume, dan portofolio apakah itu, dan teman-teman mungkin juga sudah tahu bahwasanya kalau CV itu sebenarnya adalah daftar riwayat hidup yang berisi informasi pribadi dan digunakan untuk melamar pekerjaan. Nah, terus kemudian resume itu sebuah ringkasan atau rangkuman dari sebuah tulisan atau karangan panjang yang dipersingkat dengan mengambil bagian pokok dan juga menyisihkan rincian serta ilustrasinya. Artinya, kalau misalkan resume ini adalah resume dari CV atau pengalaman hidup, itu dia akan lebih singkat daripada CV. Dia hanya memuat hal-hal pokok saja tanpa memberikan detail gitu seperti itu. Dan kemudian kalau CV artinya kan lebih general, lebih 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 luas dan lebih detail gitu ya. Jadi kalau misalkan resume itu katakanlah nanti dia hanya mencantumkan pengalaman pekerjaannya aja di perusahaan ini, terus kemudian posisinya ini tahun ini, tapi kalau di CV sampai job deskripsinya juga disebutkan apa aja, terus kemudian project yang dikerjakan apa aja. Jadi memang lebih detail. Terus apa bedanya dengan portofolio? Nah, ini teman-teman juga kemarin ketika aku juga one on one sama teman-teman, terus kemudian ketika grup mentoring juga, sebenarnya apa sih portofolio ini, ketika ada yang lamar ketika apply di Edusoft katanya diminta untuk lamerin portofolio, dia bingung gitu, portofolio ini apa sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya portofolio ini sebenarnya adalah kumpulan karya gitu ya. Jadi kumpulan karya atau hasil dari sebuah pencapaian tertentu ketika bekerja atau misalkan training atau misalkan apapun itu ya yang berkaitan dengan karya yang bisa mempresentasikan pengembangan diri seseorang gitu kan. Jadi kemampuan dia itu di bidang apa, kapasitasnya itu sebagai apa gitu kan. Kalau misalkan graphic designer berarti portofolionya adalah berupa desain gitu kan. Tapi nggak hanya desain aja, nggak hanya sebatas gambarnya aja, tapi juga dijelaskan gitu. Misalnya itu kebutuhan untuk apa, deskripsinya apa, terus dipakainya buat apa, cara membuatnya itu dengan menggunakan tools apa aja, jadi disebutkan, jadi lebih detail seperti itu. Nah, itu bedanya CV, resume, dan juga portofolio. Kemudian ini bedanya lagi antara CV dan resume portofolio itu apa gitu kan. Tadi yang tadi kita sebutkan bahwasanya kalau CV lebih dari satu halaman gitu ya. Jadi karena informasinya lengkap, detail gitu ya, dan tidak hanya untuk digunakan untuk melamar pekerjaan, biasanya CV ini digunakan untuk mengajukan beasiswa kayak gitu. Jadi karena lebih detail ya, jadi job deskripsinya apa, jadi kan terlihat semua kalau misalnya kamu pengalaman organisasinya apa, deskripsinya apa gitu kan. Di organisasi itu kalian ngapain aja misalnya kayak gitu. Kalau resume ya maksimal 1 sampai 2 halaman yang informasi yang relevan aja yang dicantumin, terus kemudian padat dan singkat tanpa banyak gimmick ya, terus kemudian dan ini ditujukan untuk melamar pekerjaan tertentu gitu sih. Jadi nah, kalau portofolio ini tidak harus berupa file gitu kan. Jadi bisa image, bisa video, bisa link gitu kan. Terus kemudian cara untuk melampirkannya juga bisa bermacam-macam hal gitu. Misalnya bisa berupa link dicantumkan di CV juga bisa, atau di resume juga bisa, atau misalkan dibikin file sendiri dalam bentuk PDF. Misalnya kalau misalkan orang desain gitu kan, dilampirkan dalam bentuk PDF terus dijelaskan bahwasanya ini gambar apa, untuk keperluan apa, terus kemudian toolsnya pakai apa gitu, jadi dijelaskan gitu kan. Atau mungkin bisa juga dimasukkan ke dalam link ya, tadi yang tak sebutkan. Kalau link biasanya kalau teman-teman desain biasanya pakai Dribble, pakai Behance. Kalau misalkan orang UI UX pakai Figma kayak gitu kan. Atau misalkan kalau dia web development biasanya pakai Git gitu kan, atau version control lain gitu kan. Jadi mungkin seperti itu. Atau misalkan kalau yang nggak familiar dengan itu bisa pakai Google Drive misalnya. Jadi
hasil karyanya diupload di Google Drive, terus kemudian linknya bisa dicantumkan di CV gitu kan, biar recruiter kalau misalkan ngelihat portofolionya tinggal klik terus ngelihat, oh ini loh portofolionya, terus kemudian oh ini dia berkualifikasi loh berkaitan dengan apa yang dia lamar, misalnya kayak gitu. Nah, itu. Terus kemudian kenapa CV yang menarik itu penting? Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena CV itu ya gerbang utama gitu ya bagi rekruter itu untuk memberikan impresi gitu ya. Maksudnya ya mau gimana lagi kita mengetahui, misalnya aku sebagai rekruter ya, mau gimana lagi aku bisa mengetahui kalian kalau nggak dari CV-nya kan gitu. Jadi pengalaman kalian dicantumkan di situ sehingga apa? Kesan pertama itu penting gitu ya. Sehingga sebagaimana mungkin kalian harus benar-benar bagus di dalam membuat CV itu dan tertarik untuk dilihat oleh rekruter gitu ya. Dan CV yang menarik dan mudah dipahami itu menjadi daya tarik ya. Jadi dan itu bisa memanggil kita untuk interview selanjutnya. Jadi karena memang kalau CV nggak menarik itu, wah ini udah nggak profesional misalnya kayak gitu kan. Bikin CV aja nggak menarik misalnya kayak gitu kan. Terus kemudian kenapa kok seperti itu? Karena rata-rata HR itu melihat CV gitu kan itu sebagai sebuah tadi impresi terkait dengan yang pertama kali kita melihat dirimu ya lewat CV, terus pertama itu bisa merekam kepribadian gitu ya. Semakin rapi CV itu asumsi kita itu adalah semakin rapi orang tersebut gitu ya, semakin disiplin di dalam penggunaan kata-kata, terus nggak typo, terus kemudian rapi itu bisa mencerminkan kepribadian seseorang bahwasanya oh ini orang yang teratur seperti itu. Nah, terus selain itu, CV itu kenapa penting? Ya memudahkan rekruter mengenali siapa kita dan apa potensi kita gitu kan. Misalnya dari mulai usianya berapa, pendidikannya itu berasal dari mana, relate enggak dengan apa yang dilamar, minatnya di apa, terus kemudian pengalamannya apa saja, sertifikasinya di mana saja gitu kan. Jadi itu sangat penting gitu. Nah, itu pentingnya terkait dengan CV, kenapa kok kita harus menggunakan CV. Kemudian, nah CV itu ada dua ya, jadi biasanya kadang teman-teman itu kok CV ATS gitu kan, CV ATS itu apa gitu kan, apa bedanya dengan CV biasa gitu kan. Nah, jadi kalau kita di HR itu biasanya menggunakan dua kategori CV ya, CV kreatif sama CV ATS. Tapi kalau CV ATS itu biasanya digunakan oleh big company ya, jadi memang benar-benar perusahaan besar yang itu untuk ngelihat CV-nya itu tidak membutuhkan waktu yang sangat lama karena pengelamarnya sangat banyak sehingga digunakan mesin. Nah, kalau CV kreatif itu biasanya lebih ke startup, terus kemudian industri-industri kreatif seperti itu. Nah, kalau saya pribadi sebagai HR itu lebih prefer untuk melihat CV itu secara langsung ya, tidak menggunakan mesin. Karena apa? Kita tahu bahwasanya karena saya HR di IT teknologi ya, jadi memang benar-benar di bidang teknologi dan resource di bidang itu sangat susah dicari, apalagi yang profesional. Dan kenyataannya orang-orang profesional di bidang IT itu kalau bikin CV itu agak ngawur gitu, jadi kayak gitu. Jadi aku akan lebih prefer untuk melihat satu persatu gitu ya, karena aku butuh dia misalnya kayak gitu. Jangan sampai karena pakai mesin terus kemudian nggak lolos screening, aku akan menyesal karena yang aku screening sebenarnya itu adalah profesional dan memang aku cari di bidang itu, misalnya kayak gitu. Nah, ini untuk CV kreatif ya. Pertama CV kreatif terlebih dahulu. Nah, CV kreatif itu CV sebenarnya yang menunjukkan menarik untuk bertujuan untuk menunjukkan estetika. Ini biasanya kalau orang desain perlu untuk ini ya, karena untuk memperlihatkan kelihayannya di dalam membuat sebuah desain tertentu, terutama dalam CV gitu ya. Jadi misalnya kalian bisa Adobe, bisa apa gitu kan, bisa Photoshop atau apa gitu. Jadi pakailah tools-tools itu untuk membuat CV sehingga orang itu ketika melihat bahwasanya kalian mencantumkan skill desain itu bisa melihat dari CV kalian, oh bener nih dia orang bisa desain gitu kan. Dan karena kan bervariasi dan berwarna gitu ya, jadi menarik gitu ya. Jadi secara impresi pertama kali ketika oh ini ngelihat CV tersebut itu sudah tertarik gitu. Nah, tadi saya sampaikan CV kreatif ini digunakan untuk melamar posisi seperti di industri kreatif gitu ya, disubmit melalui email dan direct langsung ke recruiter gitu ya. Karena kalau misalkan kita pakai job portal gitu ya, seperti teman-teman yang sudah belajar sebelumnya gitu, kalau misalkan pakai job portal, terus kemudian mungkin kalau misalkan ke BUMN lewat portalnya BUMN langsung gitu ya, itu memang sebisa mungkin pakailah CV yang ATS karena apa? Hampir keseluruhan industri yang memang dia sudah punya atau company yang sudah punya web sendiri untuk rekrutmen itu biasanya dia pakai ATS, pakai mesin untuk melihat pelamarnya gitu seperti itu. Terus kemudian
Ini yang CV ATS. Nah, CV ATS ini ada mengikuti peraturan yang standar yang ada di ATS. Nah, aplikasi teknik sistem gitu ya. Jadi sebisa mungkin gunakan kata kunci, menggunakan font standar, jangan terlalu rame gitu kan fontnya. Jadi font standar ya biasa font yang Times New Roman, terus Calibri gitu kan, Arial gitu. Jadi ini adalah font-font yang digunakan untuk karya ilmiah biasanya kan. Jadi nggak jauh-jauh beda dengan ini kan. Jadi emang biar bisa di tracking gitu ya. Jadi terus gunakan hindari tabel, italic, underline gitu. Jadi standar aja gitu, nggak usah pakai terlalu banyak icon gitu kan. Nah, ini biasanya kalau CV ATS ini untuk melamar untuk posisi yang non kreatif, misalnya HR kah, atau misalkan accounting kah, atau finance kah, atau business development kah, atau sales atau apa gitu. Jadi dan ini biasanya disubmit di portal atau website perusahaan atau job portal kayak Glean atau misalkan Jobstreet dan sebagainya. Nah, itu adalah bedanya CV ATS dengan CV kreatif ya. Jadi bagaimana teman-teman nanti untuk menggunakannya gitu, disesuaikan saja kira-kira teman-teman di bidang apa dan apply-nya itu untuk melalui apa gitu, seperti itu. Jadi sesuaikan aja hal-hal yang harus ada di dalam CV nih. Nah, sejauh yang pengalamanku gitu ya, aku akan tertolong ketika misalkan applier itu paling enggak dia menyebutkan beberapa hal ini ya. Jadi satu data pribadi, terus kemudian resume, terus kemudian pendidikan, pengalaman, seminar atau trainingnya atau skillnya gitu ya. Nah, data pribadi itu melingkupi apa? Pertama itu nama gitu ya. Nama itu penting ya, tentulah ya, masa nggak ada namanya gitu kan. Terus usia atau tanggal lahir gitu ya. Jadi kenapa kok usia itu penting dan tanggal lahir itu penting? Itu sebenarnya untuk melihat kesesuaian antara pengalaman, terus kemudian pengalaman pendidikannya. Nanti kalau misalkan dia lolos ke sesi selanjutnya, yaitu misalnya offering letter, itu pertimbangan juga terkait dengan salary dan sebagainya atau gaji gitu ya. Terus kemudian domisili itu penting kalau misalkan aku pengen ngadain interview nih, kantorku misalnya di Jogja karena aku biasanya di Jogja gitu kan. Kalau dia domisilinya di Jakarta gitu kan, oh domisilinya di Jakarta nih, berarti aku pertimbangannya bahwasanya dia harus interviewnya online aja gitu kan. Jadi seperti itu. Kalau misalkan dia domisilinya di Klaten atau di Magelang atau di dekat-dekat Jogja atau misalkan di Jogja sendiri, mungkin aku akan prefer dia untuk interview di kantor misalnya kayak gitu. Jadi lebih ke pertimbangan-pertimbangan itu. Terus kemudian akses ketika misalkan dia lolos gitu ya, lolos untuk katakanlah kontrak nanti, kita akan mengambil sebuah jarak di mana dia itu bisa gabung ke kantor berapa lama misalnya, ataukah seminggu, karena kan misalnya kalau di Kalimantan gitu kan, kantorku di Jogja, berarti butuh berapa waktu untuk pindah dari Kalimantan ke Jogja, menemukan kos atau sebagainya sampai kemudian onsite gitu ya. Jadi kita akan mempertimbangkan jarak itu juga gitu ya. Kenapa domisili itu penting. Terus kontak dan email. Jadi aku sering mendapatkan teman-teman pelamar itu dia nggak sekali dua kali, bahkan sering gitu ya, salah nyampet emailnya atau salah kontaknya gitu ya, kontaknya misalnya kurang satu angka gitu. Jadi makanya kalau untuk kontak sama email itu sebisa mungkin harus yang diingat ini gitu, jangan sampai lupa gitu, jangan sampai lupa dan jangan sampai miss gitu ya. Harus benar-benar gitu kan dicatatkan. Karena yang namanya informasi tahap selanjutnya itu mesti kalau nggak lewat email ya lewat telepon, atau nggak lewat telepon ya lewat WA gitu kan. Jadi sebisa mungkin itu harus benar-benar relate gitu ya. Terus kemudian sosial media itu bisa untuk melihat cross check kepribadian kita atau pengalaman kita secara detail. Kalau bisa sebisa mungkin gitu ya, jangan kalau bisa sebisa mungkin itu cantumkan LinkedIn, karena itu adalah platform profesional yang bisa menjelaskan terkait diri kalian, terus kemudian pengalaman-pengalaman kalian, terus kemudian koneksi kalian tuh sama siapa aja gitu. Jadi bisa melihat seperti itu, dan minat kalian tuh di bidang apa saja, atau misalkan belajar kalian tuh seperti apa, itu bisa dilihat di LinkedIn. Terus kemudian selain data pribadi itu resume. Nah, resume ini berisi pengenalan singkat terdiri dari past, present, future gitu ya. Jadi misalkan
kalian nanti detailnya di belakang kita akan bahas. Tapi untuk past prevention user itu terkait dengan apa yang kalian lakukan di masa lalu, apa yang kalian lakukan di sekarang, dan kemudian apa yang kalian inginkan di masa depan. Intinya seperti itu. Nah, terus kemudian pendidikan. Pendidikan itu jurusan, universitas, grade, diploma atau sarjana, ini penting karena beberapa perusahaan gitu, jadi ada yang memang mensyaratkan pendidikan gitu ya. Tapi untuk IT biasanya di startup di bidang IT itu nggak memperdulikan pendidikan ya, kalian lulus SMK kah atau S1 atau diploma, yang penting kalian perform, kalian bisa skill tertentu dan bisa membuktikan itu, kalian akan lolos gitu ya. Jadi, tapi untuk beberapa company itu sangat penting. Bahkan ketika misalkan minta sarjana tapi kok belum lulus, itu nggak akan masuk. Terus kemudian tahun masuk dan keluar itu juga penting karena untuk mengukur gitu kan. Oh, ini pengalaman kerjanya sudah dari tahun 2020 tapi kok dia baru Iya. lulus kuliahnya tahun 2022 misalnya kayak gitu. Jadi itu mungkin bisa menjadi pertimbangan gitu. Nah, terus selanjutnya hal yang penting selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan pengalaman. Nah, pengalaman ini kalau fresh graduate, kalau misalkan fresh graduate kan belum ada pengalaman tuh gitu kan. Apa aja pengalamannya? Bisa diisi ekstrakurikuler gitu kan, bisa diisi organisasi, internship atau voluntary gitu ya kalau fresh graduate gitu kan. Ini mau dijadikan satu di pengalaman juga nggak apa-apa, atau misalkan mau dipecah menjadi beberapa section juga nggak apa-apa, bebas gitu kan. Terus kemudian kalau dia sudah experience, ada pengalaman gitu. Jadi misalnya pengalaman part time, freelance, full time atau portfolio project gitu ya. Nah, ini yang tak bilang tadi portfolio ya, portfolio project apapun itu bisa dicantumkan di sini. Nah, yang terpenting selanjutnya adalah seminar dan training. Jadi ini sebenarnya seminar dan training ini untuk menunjukkan bahwasanya kalau kalian itu suka dengan belajar gitu ya, atau mengupgrade diri gitu. Jadi paling enggak kalau misalkan kalian itu belum ada pengalaman profesional pekerjaan, entah itu part time, entah itu freelance, kalian itu memperlihatkan bahwasanya oh kalian itu mau loh belajar. Buktinya apa? Yaitu ikut seminar, ikut training, ikut apa. Jadi itu. Jadi nilai plusnya di situ. Nah, terus kemudian yang terpenting adalah skill kalian gitu. Misalnya hard skill, penggunaan tools-tools tertentu, misalnya kalau misalkan di desain ya misalnya tadi Photoshop kah, Corel kah, atau misalnya InDesign kah, Marvel kah, atau apa gitu. Terus kemudian kalau analisa data, misalnya toolsnya apa saja, misalnya disebutkan, atau misalkan Excel kah, atau misalkan Python kah, R Studio kah, atau apa, jadi SPSS kah, disebutkan. Terus kalau misalkan di desain misalnya prototyping, wireframing gitu kan, jadi lebih detail biasanya oke, aku bisa desain, tapi desain itu sampai hal mana aja gitu kan, misalnya misalnya rendering atau wireframing atau prototyping, mungkin kalau orang-orang desain tahu gitu ya. Terus kemudian itu bisa lebih didetailkan. Kalau misalkan communication gitu kan, dia ada pengalaman punya pengalaman komunikasi. Oh, komunikasi itu banyak, misalnya negosiasi itu kan juga komunikasi. Oh, ada pengalaman, dia punya skill negosiasi, punya skill presentasi, punya skill B2B gitu kan, presentation gitu kan, atau B2C presentation gitu kan. Jadi ada pengalaman yang memang itu detail dan itu skillnya itu dicantumkan di situ. Terus kemudian prestasi akademis boleh dicantumkan, misalnya cum laude kah, pernah lomba terus kemudian menang kah, atau misalkan non akademis itu berupa olahraga atau award atau misalkan prestasi-prestasi di bidang seni. Nah, ini adalah hal-hal yang paling penting yang bisa dicantumkan di CV, karena sebenarnya kalau kita ya melihat CV itu biasanya nggak lebih dari 5 sampai 10 detik lah ya, 5 sampai 10 detik nggak lama sih. Paling kita cuma ngelihat dari resume. Kalau aku ya, jadi ngelihat dari resume sama pengalamannya aja. Coba itu aja. Oh, ini udah oke, lolos. Gitu aja paling kalau ngelihat CV gitu ya. Jadi sebisa mungkin resume dan pengalaman itu ditekankan. Nah, gitu sih. Terus, nah ini kesalahan yang sering terjadi nih. Dan ini yang sering tak temui ya, sering tak temui ketika selama aku menjadi HR, ini adalah yang sering tak temui nih. Jadi ada banyak, nggak hanya 4 ini ya, jadi nanti ada banyak. Nah, satu foto gitu ya. Foto ini dia pakainya itu foto yang foto ijazah gitu ya. Jadi foto kebaya atau misalkan foto dia pakai jas gitu ya. Bener-bener foto ijazah gitu. Jadi bagi kami sebagai rekruter itu nggak menarik gitu. Jadi kayak gitu. Terus kemudian foto nggak up to date gitu ya. Jadi foto lama gitu kan itu masih dipakai gitu kan. Jadi sering banget aku bisa tahu gimana misalnya
dia itu pernah apply di tempatku gitu ya, pernah apply di tempatku tahun 2020 misalnya. Dia pakai foto itu gitu kan. Terus dia apply lagi tahun 2022 gitu kan. Dia pakai foto itu juga gitu kan. Artinya kan dia nggak up to date. Oh ini kok fotonya sama gitu. Jadi nggak up to date karena kan kami sebagai rekruter kan pasti punya data ya, data pelamar dari kapan sampai kapan itu kan pernah ya ada gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngelamar berkali-kali di perusahaan yang sama, itu dia pasti akan ngerekam gitu ya perusahaan itu. Nggak mungkin enggak gitu. Pun kalau misalkan kalian sudah pernah interview, catatan interviewnya pun ada gitu. Jadi memang sampai segitunya. Makanya sebisa mungkin up to date ya fotonya. Terus kemudian banyak filter nih. Jadi dari orang yang sama orangnya sama fotonya itu nggak sinkron, ini benar-benar dia nggak, misalnya kayak gitu. Terus kemudian sebaiknya tidak selfie atau foto bareng tapi di crop gitu ya. Jadi nanti akan pecah dan nggak bisa melihat keseluruhan. Jadi memang kalau bisa foto yang khusus untuk diperuntukkan untuk CV gitu ya. Untuk CV. Nah, sebenarnya foto yang bagus itu seperti apa? Foto yang bagus itu lebih kepada kalian sebenarnya casual tapi tetap profesional gitu ya. Jadi meskipun kalian itu pakai jas kah atau misalkan pakai blazer kah, tapi lebih kepada profesional, tetap fotonya dengan casual gitu ya. Maksudnya lebih lebih santai gitu kan. Terus kemudian mukanya kelihatan gitu kan, nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua itu selain foto itu alay gitu. Alay itu misalnya pakai penggabungan angka, huruf-huruf besar kecil atau nama panggilan atau nama gaul gitu sering ditemui di email gitu. Jadi misalnya kalau Muhammad Nanji gitu kan, misalnya A-nya diganti 4 misalnya kayak gitu. Jadi alay-alay kayak gini. Nah, kenapa kok ini penting gitu ya? Dan ini kenapa kok salah? Jadi kalau misalkan aku gitu ya mau jadwalin interview atau misalnya mau manggil dia untuk apakah ke proses selanjutnya, aku kan pakai email dia tuh. Seringkali ketika misalkan dia pakai email alay seperti itu aku salah gitu ya, salah nyantumin email gitu. Jadi kok nggak kekirim gitu kan, kok nggak kirim, ternyata alaynya itu yang kurang gitu. Saya kayak gitu. Jadi itu yang sering membuat ini. Oke lah kalau misalkan CV-nya bisa di copy paste gitu ya, copy paste terus kemudian tinggal jadwalin di Google Calendar gitu. Biasanya nggak bisa karena apa? CV-nya CV kreatif, dibikinnya pakai desain pakai Photoshop gitu kan, sehingga nggak bisa di-copy, misalnya seperti itu. Itu juga penting. Nah, kemudian hindari simbol-simbol yang tidak diperlukan. Misalnya bar energi nih, baik bintang, presentase, circle, angka, dan lain sebagainya. Karena ini lebih bersubjektif. Contohnya seperti apa? Kalian skill-nya, misalnya kan skill Adobe Photoshop bintangnya 8 atau misalkan Corel Draw bintangnya 1 gitu. Itu kan nggak subjektif gitu ya. Jadi aku nggak tahu ini bintang maksudnya apa, itu agak tahu gitu kan. Kayak gitu. Jadi itu hilangkan saja, cukup cantumkan keahlian kalian saja, nggak usah kalian kasih prosentase, nggak usah kalian kasih bulat-bulat kayak gitu, bulatnya 8, bulatnya 9 atau bulatnya 100, nggak usah. Jadi seperti ya cukup kasih kalian bisanya apa aja gitu aja. Nah, terus font dan icon tidak tepat, banyak singkatan, misalnya yang ditulis YG atau apa gitu kan. Dan kemudian pakai singkatan-singkatan yang nggak familiar, misalnya oke lah kalau misalkan YG aku bisa tahu itu kepanjangannya yang gitu kan. Atau kadang ada yang misalnya dia pernah pengalaman di mana, terus kemudian dia itu disingkat gitu kan. Ini singkatannya apa kan nggak tahu gitu, misalnya gitu. Kok aku harus pusing gitu, misalnya pusing untuk ini apa ya, di mana ya? Karena kan aku misalnya harus cross check ke perusahaannya kah atau apa gitu kan untuk clarified lebih lanjut sebenarnya kayak gitu. Nah, terus kemudian font besar kecil tidak seimbang dan icon atau simbol yang tidak familiar. Misalnya nih, katakanlah Adobe Photoshop gitu ya. Misalnya Adobe Photoshop dia nyantumin skill Adobe Photoshop itu berupa gambarnya atau icon Adobe Photoshop gitu. Oke lah kalau misalkan yang familiar tahu lah. Misalnya kalau HR di bagian umum gitu ya, HR umum terus kemudian dia nggak tahu di bidang IT terus kalian menyantumkan logo misalnya Laravel gitu kan yang L itu. Ini maksudnya apa gitu kan. Kalau saya kan tahu, tapi kalau yang lain nggak tahu gitu. Jadi itu icon-icon yang nggak familiar. Jadi kalau misalnya pun aku juga nggak tahu-tahu banget gitu. Misalnya kalau apa simbolnya apa gitu kan. Itu kan nggak tahu dan dia biasanya nyantumin simbol. Bahkan kalau misalkan ada yang nyantumin hobi itu hobi berenang ditulis icon berenang gitu. Jadi itu nggak usah gitu. Karena itu nggak berpengaruh seperti itu. Bahkan lebih malah bikin pusing jadi gitu. Selanjutnya yang sering terjadi kesalahannya itu penggunaan warna. Nah, penggunaan warna untuk CV kreatif ya itu terlalu cheerful gitu kan. Ya
ini bolehlah untuk bidang tertentu, misalnya untuk desain grafis bolehlah, cuman ya sebisa mungkin jangan terlalu ini ya, terlalu mencolok gitu ya, cukup 2 sampai 3 warna aja, jangan terlalu mencolok gitulah intinya. Terus kemudian penulisan berantakan, tidak sistematis itu kan, typo gitu kan, fatal jika ya ini tak bilang tadi fatal jika itu ada di kontak atau email gitu ya, dan menggunakan kata-kata yang tidak baku gitu, misalnya menggunakan atau biasanya pakai gitu kan, biasanya kayak gitu. Jadi nggak nggak baku gitu, tapi pakailah bahasa-bahasa yang baku, kata-kata yang baku gitu. Nah, konten tidak sesuai misalnya mencantumkan pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA sampai universitas nih dicantumkan semua gitu kan. Bahkan kalau misalkan apapun dicantumkan lah, ini nggak relevan sebenarnya gitu kan. Jadi sebisa mungkin ini mungkin dicantumkan yang paling yang paling unggul saja gitu, misalnya kalau ya maksimal SMA lah gitu ya. Jadi jangan sampai dicantumkan semua gitu. Dan ini sering tak temuin sih. Terus kemudian, nah ini tips untuk membuat CV yang menarik. Kalau tadi kan yang kesalahan yang sering tak jumpai, dan ini tips yang untuk membuat CV menarik. Ini menarik untukku ya, jadi bagiku sebagai HR gitu ya. Biasanya tuh nggak peduli kontennya dia pengalaman atau enggak, atau profesional atau enggak, kalau misalkan CV-nya rapi ya kan, itu dia akan membuat kita untuk tertarik untuk membaca lebih lanjut CV tersebut. Misalnya karena kan kalau CV rapi ya tak bilang tadi itu menunjukkan bahwasanya orangnya tertib, terus kemudian sistematis gitu kan, habis ini terus apa, terus habis pendidikan terus apa, pengalaman, habis pengalaman apa, jadi sistematis dan rapi gitu kan, rata kanan, rata kiri, pokoknya rapi gitu kan, suka keteraturan termasuk cara berpikir kita. Jadi ini adalah yang tak bilang tadi, bahwasanya biasanya HR itu mengukur kerapian kita atau kedisiplinan kita itu mulai pertama kali itu dari CV. Jadi karena memang kita nggak kenal kalian, terus kemudian baru tahu juga ketika kalian apply gitu kan. Jadi kita lihatnya dari CV. Nah, terus kemudian yang terpenting itu mudah dibaca. Mudah dibaca itu misalnya bisa pakai font untuk karya ilmiah yang tak bilang tadi, Times New Roman atau apa Calibri dan sebagainya tadi, Arial gitu kan. Terus spasi tidak terlalu dekat atau renggang. Jadi kalau terlalu dekat juga susah dibaca, kalau terlalu renggang juga enggak bagusnya kayak gitu. Terus kemudian seperti itu. Terus pilih warna yang tepat. Nah, warna yang soft, tidak norak dan berlebihan gitu kan. Jangan colorful gitu kan. Tidak kontras antara tulisan dan background. Jangan sampai backgroundnya biru terus tulisannya biru gitu kan. Ini kan kalau nggak kelihatan tulisannya. Jadi lebih ke situ. Terus kemudian tidak menggunakan simbol yang tidak perlu seperti tadi panah kotak-kotak gitu kan. Perpaduan yang tidak tepat di email misalnya kayak gitu. Jadi emailnya pakai email-email alay gitu, menggunakan nama asli tidak. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan pakai email itu emailnya nama asli dan tidak menggunakan angka gitu. Dan beberapa mungkin dihindari juga kalau misalkan kalian pakai email instansi misalnya kampus gitu ya. Karena kan biasanya kalau email kampus itu kita nggak terlalu ngeh gitu ya terhadap email tersebut. Malah kadang-kadang kita nggak pernah ngecek gitu kan. Nah itu mungkin akan sangat fatal ketika misalnya kalian ada dipanggil interview kah atau ke tahap selanjutnya ya, tapi dikirimnya lewat email karena kalian nggak pernah ngecek email tersebut, jadinya kalian miss gitu seperti itu. Nah, sebisa mungkin pakai email yang profesional. Nah, terus selanjutnya tata bahasa, menggunakan bahasa Indonesia yang baku atau bahasa Inggris yang tepat, susunan grammar juga diperhatikan dan kemudian konsisten. Jadi konsisten ini maksudnya kalau kalian pakai bahasa Indonesia ya sudah bahasa Indonesia aja semuanya gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau kalian pakai bahasa Inggris ya sudah bahasa Inggris semua gitu. Jadi bagi kami sebagai recruiter itu nggak terlalu penting kalian pakai bahasa apa gitu kan. Yang terpenting kami bisa melihat skill dan kemudian keahlian kalian itu di bidang apa, relate nggak sama requirement di kami gitu sih. Jadi nggak terlalu penting sehingga ya enjoy aja. Kalau mau pakai bahasa Indonesia aja, no problem. Jangan jangan takut untuk tidak lolos gitu kan, seperti itu. Nah kemudian mungkin kalau misalkan ada perbedaan, kalau misalkan kalian apply di perusahaan multinasional gitu ya, mungkin itu akan lebih prefer untuk menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, untuk selanjutnya konten yang sesuai dan ringkas gitu. Jadi konten yang kalian cantumkan itu sebisa mungkin dapat dipertanggungjawabkan. Itu penting gitu kan. Jadi CV itu sebenarnya bukan untuk membagus-baguskan kalian, bukan untuk mengglorifikasi keahlian kalian, tapi lebih kepada ya kalian mempresentasikan keahlian kalian saja gitu misalnya gitu. Yang penting kalian tidak berbohong gitu kan. Jadi benar-benar apa yang kalian cantumkan yang dicantumkan seperti itu. Nah,
Terus kemudian jangan sampai memasukkan nomor KTP, paspor, NPWP karena biasanya memang bahkan alamat lengkap itu sebisa mungkin juga jangan, cukup kotanya aja deh gitu. Jadi karena sekarang itu mudah untuk disalahgunakan gitu. Oke, kalau misalkan kalian apply di tempat yang tepat, kalau misalkan kalian apply ketemu ketemu lowongan bodong kayak gitu kan bisa sangat mungkin itu disalahgunakan. Karena aku juga pernah gitu ya, orang mensalahgunakan kontak yang aku cantumkan di situ dengan mengirimi paket gitu ya, dari COD Shopee gitu ya. Padahal aku nggak pernah pesen itu, misalnya, wah ini ada yang salah ketika aku ngirimin alamat lengkap atau kayak gimana. Jadi ada yang menyalahgunakan. Nah terus kemudian runtut. Jadi runtut ini misalnya kalian menuliskannya itu dari mulai yang terbaru, misalnya kalau pendidikan ya dari universitas dulu, kalau misalkan kalian sudah S2, S2, terus kemudian S1 gitu, terus kemudian pengalaman kerjanya juga yang terbaru dulu gitu kan, dari yang 2022 terus kemudian ke bawah gitu ya, seperti itu. Sama juga dengan training sertifikasi dan lainnya, juga bergerak dari yang paling baru terlebih dahulu baru ke yang paling lama. Nah, terus selanjutnya custom mode. Custom mode ini adalah yang kemarin mungkin teman-teman ini ya, jangan sampai one CV for all gitu ya. Jadi lebih kepada menyesuaikan dengan posisi yang di-apply. Nah, kalau misalkan kalian apply di bidang desain grafis ya tonjolkan di sisi itu gitu kan. Kalau misalkan kalian melamar di bidang staf administrasi, keahlian atau requirement-nya itu mengharuskan adanya Microsoft Office gitu ya, kalian tonjolkan pengalaman kalian yang pernah menggunakan Microsoft Office, misalnya kayak gitu. Caranya seperti apa? Lah kan aku fresh graduate, caranya seperti apa gitu kan. Nah, sebenarnya bisa gitu ya, tapi teman-teman mungkin aku dulu bahkan gitu ya, itu nggak sadar gitu misalnya kayak gitu. Caranya itu misalnya kalian ikut organisasi nih gitu kan. Ikut organisasi A, terus kalian sampaikan job deskripsinya di situ gitu kan, job deskripsinya apa gitu kan. Ya, di situ kalian sampaikan di job deskripsi itu tools-tools yang kalian gunakan yang relate dengan requirement yang dibutuhkan di perusahaan itu. Misalnya di requirement perusahaan itu membutuhkan staf administrasi yang membutuhkan Microsoft Office, ya di situ di organisasi kalian sebagai sekretaris misalnya kan nggak jauh-jauh dari Microsoft Office ya, dari Word terus Excel. Nah, itu di job deskripsi itu dijelaskan di situ gitu. Nah, sama juga dengan ya posisi-posisi yang lain lah ya, misalnya kalau di data analis juga sama gitu, misalnya di katakanlah kalian pernah ikut volunteer apa gitu kan yang menggunakan misalnya RStudio katakanlah ya cantumin aja gitu kan, pernah bantu input data gitu kan, analisis data menggunakan RStudio misalnya gitu, cantumkan saja biar tahu oh ini skillnya ini relate dengan pengalamannya gitu. Gitu. Terus, nah ini personal summary, ini salah satu contohnya untuk bikin personal summary itu seperti ini kalau fresh graduate ya. Jadi sarjana psikologi dan minat pada bidang summary psikologi terapan dan IPK ini menggambarkan pasnya gitu kan. Nah, terus kemudian memiliki pengalaman magang selama 6 bulan gitu kan. Nah, ini juga pas juga gitu. Terus kemudian mampu mengimplementasikan tes psikometri, ini present sekarang kemampuanmu di bidang apa, terus kemudian memiliki keinginan untuk mengembangkan keterampilan. Nah, ini adalah future. Ini yang tak bilang tadi past, present, future gitu ya. Jadi seperti itu. Ini kalau fresh graduate. Nah, kalau misalkan kalau sudah experience gitu ya, sudah pengalaman, misalnya ini teaching project manager with 5 years of experience specialist in ya ini ya. Jadi ini pasnya gitu kan. Terus kemudian ini future-nya. Jadi seperti itu. Jadi lebih kepada ini tadi. Ini untuk summary-nya ya. Ya, about lah ya, about profile summary ya seperti itulah ya. Terus kemudian, nah ini untuk experience-nya. Experience-nya itu satu yang terpenting adalah cantumkan role-nya, nama perusahaan dan tahunnya. Tahun ini periodenya gitu ya, misalnya dari kapan sampai kapan. Dan kalau untuk mencantumkan periode ini sebisa mungkin cantumkan juga dari bulan apa sampai bulan apa, misalnya dari bulan gimana ya, November 2021 sampai misalnya Desember 2022, misalnya kayak gitu. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya kalian hanya mencantumkan tahun 2021, 2022, asumsi recruiter kamu pengalamannya sudah 1 tahun gitu ya. Jadi padahal cuma 2 bulan dari November sampai Januari gitu kan, 3 bulan gitu ya. Jadi akan terjebak di situ gitu. Nah, sebisa mungkin cantumkan juga bulannya gitu, bulan, tahun gitu. Terus kemudian deskripsi singkat, jelas dan padat. Jadi kan
deskripsi yang tak bilang tadi, kalau misalkan setelah setelah perusahaan, terus kemudian posisi dan juga deskripsinya ya juga dicantumkan. Gunakan balut maksimal 7, jangan terlalu panjang karena juga akan capek juga. Jadi sebisa mungkin dipersingkat gitu ya, padat gitu. Terus kemudian menggunakan kata kerja aktif gitu ya. Jadi jangan pasif gitu. Terus kemudian education juga seperti itu, cantumkan jurusannya, terus kemudian nama sekolahnya dan tahunnya, tahun masuk dan tahun lulusnya. Kalau misalkan kasih deskripsi singkat juga, misalnya kalian dapat award apa, terus kemudian pernah mengikuti apa gitu ketika kuliah, atau misalnya kuliah di Universitas A mendapatkan beasiswa B, misalnya cantumkan aja. Terus pernah mendapatkan penghargaan apa di kampus, cantumkan aja gitu. Terus award, certification, cantumkan gelar, topik, perusahaan, dan tahun gitu ya. Deskripsi singkat, jelas, padat, dan kata kerja aktif. Kalau bisa mungkin kalau misalkan ada sertifikat yang bisa dicantumkan ya dicantumkan gitu kan, dalam bentuk link juga bisa gitu kan. Biar kalau misalkan ngecek gampang gitu. Itu terus kemudian nah ini bedah CV, terus ini ya, jadi saya nama nih, nama, kontak lengkap ya. Terus kemudian deskripsi diri paling atas gitu, karena memang ini mendeskripsikan diri kalian sebelum kita beranjak ke experience. Nah ini pengalaman dan job desk-nya terukur itu dalam artian bisa diukur gitu ya. Misalnya kalian sales gitu, jadi pengalamannya pernah menjual produk selama berapa jumlahnya berapa dalam waktu berapa bulan misalnya kayak gitu. Terus kemudian kalau misalnya kalian recruiter pernah merekrut berapa orang dalam waktu berapa bulan misalnya, itu kan terukur. Terus kemudian skill yang sesuai dengan posisi gitu kan, jangan sampai kalau misalnya kalian apply di graphic designer tapi belas nggak bisa desain, itu kan juga salah juga gitu kan. Terus kemudian latar belakang pendidikan maksimal dari SMA saja, jangan terlalu lama. Terus portofolio atau proyek pendukung ini penting gitu. Jadi kalau misalkan kalian sudah ada portofolio bisa dicantumkan di sini, atau misalkan dalam bentuk link juga bisa, atau misalkan di file lain juga bisa gitu. Jadi opsional gitu ya. Terus untuk award, certification, interest itu juga opsional juga, itu bisa dicantumkan gitu. Tapi kalau kalian fresh graduate, training, terus certification itu penting untuk dicantumkan. Jadi sebisa mungkin dicantumkan. Selanjutnya, nah ini aku pengen bedah CV teman-teman yang kemarin sudah ngirim CV ya. Nih kira-kira teman-teman nih dari CV ini kira-kira apa sih yang kurang dan apa yang sudah sesuai, kira-kira gimana, ada yang mau menyampaikan nggak teman-teman? Dari Ansel Caprico nih, kira gimana teman-teman? Ada yang mau menyampaikan? Di kolom chat ya, ada yang di kolom chat ya. Ratingnya nggak perlu, betul, ratingnya nggak perlu. Seperti yang tak bilang tadi, itu terlalu subjektif. Ya, education-nya, deskripsi, experience-nya, oke, betul. Jadi, oke, fotonya juga, oke. Jadi, oke, dari foto, terus kemudian ini ya, terus kemudian tadi rating, terus kemudian job deskripsinya belum ada, terus bahasanya tidak konsisten juga, ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, warna tulisan agak sulit kebaca ya, karena memang kontras ya, apalagi yang ini ya, yang headernya ya, yang profilnya ini, resume-nya ini, terus kemudian pendidikannya juga terlalu, dia mencantumkan dari SD gitu, jadi terlalu lama gitu kan. Oke, terus selanjutnya, oke, kita udah ya. Jadi seperti yang disampaikan teman-teman gitu kan. Ini kekurangannya di foto, ya. Terus di profil ini lebih kontras, nggak bisa kelihatan, nggak terlalu kelihatan gitu kan. Terus kemudian ini dari pengalamannya juga job deskripsinya nggak ada, terus tulisannya nggak konsisten, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Nah, oke. Terus kemudian ini skill-nya gitu kan pakai presentase gitu. Nah, oke, sip. Terus selanjutnya kita ke CV-nya Muhammad Hanafi. Nah, kira-kira gimana Muhammad Hanafi ini, teman-teman? Menurut kalian apa yang kurang dan apa yang sudah oke? Oke, tak lihatin ke atas lagi. Oke, kira-kira gimana teman-teman? Nggak ada foto. Oke, kalau foto sebenarnya opsional sih ya, jadi boleh dicantumkan, boleh enggak. Tapi kalau misalkan dicantumkan, seperti tadi yang tak sampaikan, gitu. Jadi memang perlu foto yang memang benar-benar dia niatnya kayak gitu. Jadi seperti itu. Oke, ini CV, ya CV tipe Harvard, ATS nggak, ya kalau ATS nggak apa-apa, nggak pakai foto ya. Jadi
Nah, profile diganti summary, oke, gitu. Terus kemudian overall oke, oke. Jadi engagement-nya oke. Jadi kalau ini ya sebenarnya kalau dari konteks isi gitu ya sudah oke gitu ya. Jadi sudah oke. Cuman bagi apa yang belum menarik itu adalah ini terlalu apa ya terlalu rapat gitu ya, terlalu rapat terus kemudian fontnya terlalu kecil sehingga kalau misalkan melihat itu agak sulit gitu ya. Jadi mungkin lebih apa Kak, kalau nama universitas itu biasanya harus bahasa Inggris juga. Oke, kalau universitas itu sebenarnya kondisional ya. Jadi kalau misalkan pun nggak pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Cuman kalau mau pakai bahasa Inggris juga no problem gitu. Jadi tergantung universitasnya juga. Itu kalau misalkan ada yang memang dia prefer untuk misalnya kayak Universitas Gadjah Mada gitu ya. Itu kan familiar gitu ya. Jadi Gadjah Mada University. Kalau misalkan di bahasa Inggris kan tapi kemudian nggak familiar, itu kan orang kan bertanya-tanya, ini bener gak gitu. Jadi apa sih sebenarnya universitas ini apa sih? Aku kan karena sering aku ya kayak gitu. Jadi ada kampus yang itu di bahasa Inggris kan sehingga aku nggak tahu ini kampus mana, universitas mana gitu. Jadi mungkin lebih kepada yang familiar aja gitu Pak. Yang penting pakai nama resminya aja deh gitu. Untuk lebih enaknya gitu ya pakai nama resminya aja untuk amannya. Nah terus apalagi nih Anda respon lagi, terus udah oke sih kalau ini. Jadi secara konten sudah oke. Cuman tadi jarak antar spasinya ya jadi terlalu rapat. Oke, terus selanjutnya nih Sarah Nurhaliza, boleh review CV aku nggak? Ini nanti eh, gantian. Oke. Rania Muada. Ini kayaknya ada dua deh Rania. Aku tadi tak bilang. Ini kayaknya yang ini deh yang benar nih. Oke, gantian. Oke. Nah, ini profilnya nggak ada ya. Oke. Oke. Terus teman-teman gimana? Ada yang mau menyampaikan terkait dengan CV ini? Ada yang kurang, terus kemudian ada yang sudah sesuai gitu. Kalau ini sih kayaknya lebih yaitu tadi tulisannya mungkin terlalu kecil dan terlalu rapat juga. Terus kemudian karena memang template-nya seperti itu ya kalau ATS ya. Jadi mungkin lebih kepada apa dirubah lagi gitu. Terus kemudian CV ATS nggak apa-apa ya Kak 2 halaman. Nggak apa-apa. Jadi kalau CV itu sebisa mungkin lebih detail ya. Kalau misalkan kalian memang secara pengalaman memang melebihi 1 halaman ya nggak apa-apa lebih dari 1 halaman gitu Kak. Tapi sebisa mungkin memang biar lebih simpel ya 1 halaman nggak apa-apa gitu sih. Terus kemudian summary-nya nggak ada ya, jadi lebih ke situ. Jadi mungkin bisa ditambahin summary nanti untuk run yang ada. Terus Vira Andriani, oke Vira Andriani ini kayaknya salah satu yang oke nih gitu. Nah udah oke ya kalau ini ya, jadi mungkin lebih dibesarin aja fontnya gitu biar enak dibacanya. Oke, lebih dari 5 halaman. Kalau lebih dari 5 halaman itu gimana ya sebenarnya kalau misalkan dia itu sudah profesional ya, jadi dia memang berpengalaman benar-benar sudah berapa tahun pengalamannya gitu, it's no problem. Tapi kalau misalkan fresh graduate, mending aku saranin lebih kepada kalian menonjolkan apa yang memang benar-benar menonjol dalam diri kalian ya, yang paling oke lah gitu ya, pengalaman yang paling oke satu. Yang kedua, yang paling relate dengan apa yang kalian lamar. Jadi kalau misalkan kalian lamar di bidang data science, tapi kalian ada pengalaman sebagai jaga toko misalnya, ya sudah, yang jaga toko nggak usah dicatumin gitu ya, toh ada pengalaman yang lain seperti itu. Atau misalkan kalian nanti sudah pengalaman gitu ya, sudah pengalaman 2 sampai 3 tahun pengalaman di bidang tertentu yang kalian geluti, ya sudah, yang kalian cantumkan itu yang internship nggak usah gitu kan, karena memang ya itu kan internship adalah kalau untuk fresh graduate emang cara untuk bagaimana kita mendapatkan pekerjaan memang pengalamannya itu. Tapi kalau misalnya kalian sudah berpengalaman yang lain, internship nggak usah dicantumkan seperti itu. Jadi memang ukuran font dan spasi CV ATS berapa ya Kak? Nah, kalau ukuran itu biasanya lebih mudahnya itu default dari fontnya. Kalau misalkan Time New Roman itu kan biasanya 12. Terus kemudian kalau Arial kan juga 12. Kalau Calibri itu biasanya kan 11. Jadi pakai itu aja no problem. Arial 11 ya, kalau Calibri 12 gitu. Jadi pakai itu aja. Terus kemudian jaraknya pakai jarak 1,5 aja itu sudah bagus. Kalau 1 itu terlalu rapet sih sebenarnya.
Terus selanjutnya punyanya siapa nih? Niken Kusumaningtyas. Nah, Niken ini oke, kira-kira apa nih yang kurang nih dari Niken nih? Boleh didiskusikan teman-teman. Wah, ini pendekar loh ini. Jadi UGM Championship Martial Art. Wes. Oke, summary. Oke, betul. Resume atau summary atau profile lah ya. Jadi sama aja. Oke. Education, oke, education ulang tadi ya. Oke. Nah, ini tadi seperti yang tadi, terus kemudian experience, oke, udah oke, NLP oke, udah ada semua. Email, ya emailnya nih, emailnya susah banget untuk di ini ya, untuk diucapkan gitu ya. Jadi mungkin bisa pakai email yang lebih mudah gitu. Kak, itu yang garis miring ada pengaruhnya enggak karena isinya sama bahasa Inggris gitu. Nah, oke, sebenarnya ini lebih memperjelas aja di posisinya aja sih ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya. Jadi seperti itu. Ini kalau misalkan dia untuk direview secara personal, maksudnya nggak pakai mesin itu biasa aja, nggak terlalu berpengaruh sih. Bagiku itu bagi HR mungkin juga nggak akan berpengaruh. Cuman kalau lewat mesin sebisa mungkin memang jangan terlalu banyak boldnya atau misalkan miringnya gitu ya. Jadi kalau bold mungkin lebih kepada hal-hal yang sifatnya itu nggak begitu signifikan gitu sih. Misalnya kayak tulisan section itu kan juga nggak begitu signifikan sih gitu. Karena kan kalau misalkan kita pakai ATS itu kan jadi flow-nya itu gini. Aku sebagai HR itu akan input requirement yang dibutuhkan di mesin tersebut. Misalnya aku butuh Adobe Photoshop, terus aku butuh pengalaman 2 tahun misalnya kayak gitu kan, atau aku butuh apa gitu. Jadi nanti dengan input tersebut itu yang akan memfilter, oh ini cocok, ini cocok, ini cocok. Jadi kayak gitu sih. Jadi lebih ke situ. Atau harus buat email baru. Oke. Sebenarnya sih kalau email mending satu, memang kalau advice aku sih sebenarnya pakai nama ini ya, nama langsung gitu, jangan terlalu pakai singkatan-singkatan ataupun istilahnya itu ini ya, nomor dan sebagainya gitu ya. Cuman kalau misalkan ini kepake semuanya ya nggak apa-apa sih, cuman itu tadi menghindari kalau misalkan tapi sebisa mungkin ini ya niken ya, email ini jangan sampai nggak bisa di-copy gitu. Kalau misalkan bisa di-copy, oke sih, no problem. Tapi kalau misalkan aku harus baca terus kemudian ngetik lagi, biasanya akan terjadi kesalahan di situ gitu, ada miss itu. Nah, mungkin lebih ke situ aja gitu. Kalau misalkan ini email memang berharga dan nggak dipakai kemana-mana, ya mending pakai ini aja, no problem. Tapi lebih kepada format CV-nya aja gitu, biar biar enak. Oke, Kak, nama itu juga dicantumkan gelarnya. Ini bebas sih kalau mau cantumkan gelar atau enggaknya, dicantumkan juga enggak apa-apa, mau dicantumkan juga apa gitu. Ya, no problem gitu. Oke, Kak, nama itu juga dicantumkan, oh ya udah ya. Terus email baru khusus kerja aja. Jadi bisa juga sih pakai email baru khusus kerja gitu ya. Aku juga ke teman-teman juga mensarankan kayak gitu. Kalau misalkan itu berharga dan nggak bisa ganti, ya itu sudah pakai email kerja aja gitu. Tapi kalau misalkan tetap mau pakai itu, sebisa mungkin emailnya jangan sampai nggak bisa di-copy gitu aja sih. Word limit di ballet pertama, oke, pada NLP course, ya betul, seperti itu. Terus kemudian lagi nih, oke, rezeki pribadi. Nah, ini rezeki pribadi kira-kira kekurangannya di mana nih? Tak scroll ya. Kayaknya oke ya ini ya, udah oke lah ya. Jadi meskipun ini apa agak kecil-kecil sebenarnya untuk fontnya, cuman dia ngasih jedanya oke gitu. Jadi nggak terlalu capek banget ketika membacanya. Jadi jeda-jedanya oke gitu ya, nggak terlalu rapet gitu. Gitu sih ya, cara untuk menanggulangi untuk font yang terlalu kecil sebenarnya ya kayak gitu sih, lebih kepada spasinya, jaraknya itu dikasih jarak yang bagus gitu. Baletnya kebanyakan nggak, Kak? Gitu. Ya kebanyakan sebenarnya ya. Jadi mungkin bisa lebih diringkas untuk baletnya. Oke. Personality kayak MBTI begitu bisa ditulis di CV kah? Oke. Kalau personality bisa juga gitu untuk certification atau mungkin tes ya. Jadi kalau misalkan biasanya kan kita nyantumin TOEFL kah atau apakah, itu MBTI juga bisa gitu. Itu bisa dicantumkan juga. Karena kalau enggak biasanya memang kalaupun enggak dicantumkan, biasanya memang di company kayak gitu memang diminta untuk tes personality juga di perusahaan tersebut sih gitu.
Kalau experience itu perlu ada penjelasan singkat terus bullet atau lebih baik judulnya aja terus bawahnya bullet. Judulnya aja terus bawahnya bullet. Sebenarnya kondisional sih ya. Jadi kalau misalkan experience ya, kalau misalkan kalian ingin lebih singkat, nggak apa-apa langsung bullet aja. Karena kan ini yang terpenting ada job deskripsinya gitu kan. Kalau responsible to head installation ini sebenarnya lebih ke menjelaskan terkait dengan apa ya istilahnya itu posisi apa yang dia lakukan di situ kayak gitu sih. Jadi lebih ke generalnya, terus kemudian yang ballot ini adalah yang lebih spesifik gitu. Jadi formatnya sesuaikan aja karena nggak berpengaruh gitu ya. Mau kamu ke langsung ballot atau misalkan dikasih kalimat dulu baru ballot, nggak akan berpengaruh sih sebenarnya kayak gitu. Kalau dilihat kalau bagi kami nggak begitu berpengaruh seperti itu. Yang terpenting bisa menjelaskan diri kalian. Oke, terima kasih Kak Najih atas pemaparannya. Tadi juga udah ada beberapa teman-teman yang beruntung ya, udah dibedah bareng-bareng nih CV-nya. Nah, mungkin karena tadi juga udah banyak yang sambil bertanya dan Kak Najih menjawab, jadi tadi lebih interaktif. Mungkin kalau untuk sesi ini teman-teman lebih bebas nih bertanya melalui on mic ya. Jadi mungkin boleh langsung aja bertanya kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh langsung raise hand, nanti akan aku bantu untuk unmute. Oke, udah ada yang raise hand nih Kak dari Muhammad Hanafi. Silakan Muhammad langsung on mic aja. Oke, makasih Kak Dara. Sebelumnya, makasih juga tadi Kak Aji udah nunjukin CV tadi. Kebetulan CV-ku ikut kebahas. Nah, karena tadi udah ada tanggapan dari Kak Aji, aku sebenarnya mau nanya terkait tadi sih yang saran itu. Jadi sebenarnya tulisan yang agak rapat itu karena aku dapat masukan juga kebetulan dari teman sih yang ya notabene-nya dia emang udah melalang buana magangnya kemana-mana gitu. Jadi aku jadi acuan dia. Jadi kata dia kalau misalkan ketika wording di skripsiku itu kan panjang banget ya. Nah, kalau misalkan diatur spasi dan beberapa paragrafnya itu kayak tanggung gitu Kak, cuman 2 baris kalimat itu jadi page kedua. Nah, terus kata dia lebih baik jadiin aja itu 1 halaman sekalian. Kalau mau 2 halaman, mending letak kalimatnya itu setengah daripada lembarnya itu. Nah, tadi kan tadi dapat masukan dari Kaji kalau spasi hurufnya itu harus agak lebih lebar ya biar enak dibaca. Nah, justru aku agak bingung nih Kak, yang baik yang mana ya kalau begitu? Itu aja sih sebenarnya yang mau aku tanya. Makasih Kak. Oke, jadi memang kalau misalkan ini juga miss ya, nggak tak bilang kalau misalkan kalian bikin CV nih ya, tapi kalau misalkan sudah dibikin, tapi ternyata melebihi 1 halaman, tapi nanggung banget nih, cuman berapa baris gitu kan, cuman 2 baris gitu ya. Tapi kalau misalkan dikurangin, mau dikurangin apa lagi gitu kan, nggak tahu gitu kan. Nah, mending untuk tadi sih cara yang bisa dilakukan itu tadi ya. Jadi mungkin kalau misalkan udah nggak tahu ada yang mau ditambahin, ya sudah antara fontnya dikecilin gitu kan, atau misalkan tapi lebih prefer mungkin pakai font lain yang sifatnya itu kalau misalkan kecil itu lebih mudah dibaca gitu ya. Tapi kalau misalkan beberapa font kan kalau misalkan terlalu kecil memang susah dibaca ya. Jadi mending disamakan sesuaikan fontnya aja. Jadi kalau kayak Time New Roman itu bagus sih kalau misalkan dia kecil tapi tetap bisa dibaca gitu. Jadi mungkin lebih ke situ aja sih. Jadi no problem gitu ya. Tapi kalau misalkan efektif bisa dibuat 2 halaman, nggak nanggung gitu ya, nggak apa-apa. Gitu. Jadi spasinya juga direnggangin juga lebih baik gitu sih. Jadi biar lebih nggak capek, bacanya itu nggak capek seperti itu sih. Gitu. Oke Kak, terakhir pertanyaan dari aku, kalau untuk ngecek CV kita tuh udah ATS friendly itu gimana ya Kak? Karena kan emang ini kan akan dicek lewat sistem, lewat software atau gimana aku kurang tahu. Jadi cara ngeceknya ini udah ATS friendly atau belum tuh gimana ya Kak? Oke, jadi ada aplikasi ya, jadi ada aplikasinya dan ada trialnya itu. Jadi kemarin pas mentoring sama di grup mentor masing-masing itu kan ada tuh yang terkait dengan CV. Nah itu kan dari mentor kalian kan ada tuh di akhir itu dikasih link untuk ngecek ATS friendly atau enggak itu ada. Kalian googling aja nanti ada dan itu nanti bentuknya persentase. Misalnya oh ini sudah ATS friendly misalnya 50% atau misalkan sudah 60% gitu. Jadi nanti kesalahannya di mana aja nanti akan kelihatan gitu. Oh iya, oke. Makasih Kak ya. Oke, siap. Sama-sama.
Oke, thank you ya Hanafi udah bertanya. Tadi juga ternyata udah di-share juga ya CV-nya dari Muhammad Hanafi nih. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya juga atau sambil aku cek ya di chat box apakah ada yang bertanya. Nah, oke, ada yang resen lagi nih dari Daryl. Silakan langsung on mic aja. Sebelumnya terima kasih Bang atas presentasinya tadi. Izinkan saya bertanya. Berarti kita bisa bilang sistem ini digunakan untuk menyisihkan kandidat agar tidak terjadi overflow pada pelamar kan ya Bang? Berarti kayak mana kasusnya kalau memang pelamar ini kualifikasinya bagus atau overqualified tapi dikalahkan oleh sistem hanya karena CV dia tidak sesuai dengan kemauan sistem. Bukannya itu yang kandidat yang akan mau dicari oleh perusahaannya, begitu Bang? Nah, itu yang tak sebutkan tadi kekurangan ATS itu seperti itu ya. Jadi Joshua ya. Jadi makanya kalau saya pribadi sebagai HR akan lebih prefer untuk mengecek CV itu satu persatu meskipun itu membutuhkan waktu sangat lama. Apalagi di tech ya, di perusahaan yang bergerak di IT development atau startup digital lah ya. Karena memang posisi itu akan sangat susah dicari. Kalau misalkan ada yang berpengalaman tapi kemudian miss, jadi akan tersisihkan hanya karena sistemnya yang memang atau mesinnya yang nggak membaca itu gitu. Nah, makanya lebih banyak sih kalau itu makanya yang dipakai untuk ATS friendly itu adalah perusahaan-perusahaan yang besar yang memang tidak memungkinkan untuk ngecek CV satu persatu karena applier setiap hari ribuan gitu kan. Jadi memang akan terjadi seperti itu sih, kekurangannya akan seperti itu. Cuman kalau kita sebagai applier gitu ya, sebisa mungkin menggunakan keyword dan juga katakanlah kata-kata yang memang itu sesuai dengan requirement yang dicantumkan oleh perusahaan tersebut. Jadi sebisa mungkin ketika misalkan kita mau apply di sebuah perusahaan, riset dulu ya kan, riset dulu apa yang ingin kita lamar, requirement-nya apa, kebutuhannya apa saja tuh, misalnya skillnya yang dibutuhkan itu A, B, C, terus kemudian katakanlah soft skill-nya A, B, C, misalnya kayak gitu. Jadi itu dilihat semuanya lebih detail dan itu kata kunci itu dimasukkan di CV gitu. Jadi seperti itu biar nanti untuk menanggulangi agar bisa kebaca oleh mesin seperti itu sih. Jadi memang kalau kita ngomongin kekurangan di ATS gitu ya, di mesin memang seperti itu. Ada kemungkinan di mana mesin tidak akan mendeteksi CV kita gitu. Terima kasih Bang. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih juga atas pertanyaannya nih dari Daryl. Nah, mungkin aku dulu deh yang tanya ya sambil menunggu teman-teman nih. Kalau dari Kak Najih sendiri dan sepengalamannya Kakak, itu paling banyak perusahaan menggunakan mesin atau enggak ya Kak pas pengecekan CV tersebut? Tergantung perusahaannya sih Kak. Kalau misalkan kalau kita ngomongin persentase, kalau kita ngomongin perusahaan besar levelnya sudah kayak Unilever, BUMN ya, BUMN ini kan lagi buka besar-besaran tuh. Teman-teman mungkin juga ada yang tertarik, itu dia sudah pakai ini ya, pakai ATS gitu. Jadi aku dulu pernah pengalaman untuk review hasil tesnya BUMN itu, jadi freelance itu kan, review hasil tes psikologinya BUMN. Itu dulu masih manual, memang di tahun-tahun 2012 itu masih manual. Tapi tahun 2015 di BUMN itu sudah pakai mesin semua. Jadi kayak misalkan tes personality, terus kemudian hasil tes apapun itu, bahkan CV itu sudah dicek pakai mesin gitu ya. Jadi lebih ke skala enterprise ya yang pakai ATS, dan di job portal, terus kemudian pakai di Glean, terus kemudian di Jobstreet yang di Jobstreet itu yang aku tahu sudah pakai ATS. Kalau di Glean belum sih. Kalau di Glean kan memang dia memang job portal yang memang khusus di industri kreatif ya. Kalau di Jobstreet itu kan lebih luas. Jadi Jobstreet itu dia sudah pakai ATS, makanya format CV-nya itu kan monoton seperti itu ya, kayak template gitu kan, template ATS gitu ya. Jadi itu bisa pakai kalau Jobstreet gitu sih. Oke, jadi tergantung perusahaannya juga ya, tapi Betul. sekarang berarti banyak juga ya termasuk si BUMN ini nih. Kemarin juga kita ada topik terkait BUMN kan Kak Naji, dan teman-teman ternyata banyak juga nih yang tertarik untuk gabung di BUMN, khususnya Oke. kemarin Telkom. Jadi mungkin bisa dipersiapkan gitu ya Kak untuk si Iya, siap, sip. Lagi Oke. buka besar-besaran kan sekarang. Iya betul. Nah mungkin sebelum terlambat ya, jadi bisa sambil mengejar skripsi gitu. Kalau yang udah yakin bisa ya membagi waktu. Ini aku mungkin bantu bacain, ada yang memberi pendapat nih Kak di kolom chat box dari Kevin. Saya punya pengalaman kerja tapi nggak nyambung sama education background dan bidang job yang ingin di-apply. Lebih baik tetap mention pengalaman tersebut atau bikin CV khusus fresh grade-nya. Oke, kalau mungkin itu adalah satu-satunya pengalaman,
atau katakanlah tidak ada istilahnya itu pengalaman lain lah, entah training, entah menjelaskan terkait dengan apa yang ingin kalian lamar, boleh dimasukkan sih. Jadi boleh dimasukkan sebagai apa? Oh, pertimbangannya karena kan kalau misalkan pengalaman kerja itu adalah tidak hanya dilihat dari pengalaman yang sesuai di dalam diri kamu, artinya kamu bisa kerja di bagian itu, tapi enggak seperti itu sih, lebih kepada HR itu melihat konsistensi di mana kamu itu bisa bekerja atau enggak. Karena gini ya, aku cara ngomongnya gimana ya. Jadi misalnya nih, katakanlah ada requirement kan biasanya fresh graduate tapi minimal pengalaman 1 tahun gitu ya. Ini gimana sih maksudnya kok ada fresh graduate requirement ya? Kok fresh graduate tapi minta pengalaman minimal 1 tahun? Ini maksudnya gimana gitu kan? Nah itu maksudnya adalah ketika selama kalian kuliah itu asumsinya itu pernah mengerjakan proyek tertentu atau pernah kerja freelance atau pernah kerja part time atau pernah magang dalam waktu 1 tahun itu gitu kan. Jadi nggak relate pun nggak apa-apa dengan apa yang kamu lamar karena kita hanya melihat bahwasanya kamu memang bisa konsisten untuk melakukan sebuah pekerjaan tertentu sampai kontrak itu berakhir gitu ya. Karena gini, kecenderungan kami sebagai HR gitu, aku sering banget menemukan untuk fresh graduate itu dia tidak bisa betah di satu perusahaan dengan kontrak yang memang dia misalnya 1 tahun ya, dia tidak bisa betah 1 tahun gitu ya. Jadi kadang seperti itu, jadi dia kemudian resign, terus kemudian nyari perusahaan lain, kadang seperti itu. Nah, kita tidak mengeneralisir ya, cuman kita banyak menemukan yang seperti itu, sehingga asumsinya ketika kalian sudah ada pengalaman 1 tahun, itu adalah kalian sudah bisa konsisten untuk mengerjakan suatu proyek secara terus-menerus, dan itu komitmen gitu ya, sampai akhir gitu. Nah, ketika kalian ada pengalaman kerja, meskipun itu di luar bidang itu, cantumkan saja gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti kalau kalian memang sudah mendapatkan sebuah pengalaman yang itu sesuai dengan ingin kalian tuju, misalnya contohnya juga sama ketika misalkan kalian magang, terus kemudian kalian sudah punya dapat kerjaan, terus kalian sudah ada pengalaman 2 sampai 3 tahun, ya sudah yang magang nggak usah dicantumin. Sama aja kayak tadi, kalau misalkan kalian ada pekerjaan yang nggak relate dengan pekerjaan yang kalian tuju, ya sudah nggak usah cantumin, nggak apa-apa gitu. Gitu. Oke, sip. Mungkin bener gak ya Kak, perspektifnya seperti ini. Jadi saat HR itu melihat, oh udah ada pengalaman kerja nih walaupun nggak relevan gitu ya, posisi dia dan juga posisi yang dilamar saat ini. Itu tapi HR tuh pasti akan berpikir ya, oh kalau dia sudah ada pengalaman kerja, otomatis dia punya skill-skill lain gitu di luar posisi itu. Mungkin mengikuti arahan di perusahaan tersebut dengan baik, terus juga udah ada interpersonal skill-nya juga karena kan ketemu banyak Betul. orang ya di tempat kerja sebelumnya. Oh, oke. Jadi boleh dimasukin aja gitu ya, Kak? Iya, boleh. Gitu. Sip, semoga menjawab ya tadi pertanyaan dari Kevin. Oke, silakan teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Kak, kalau punya bisnis yang sedang berjalan itu bisa dimasukkan sebagai pengalaman nggak ya? Terus yang kedua pertanyaannya, kalau dari sudut pandang HR di perusahaan profit, lebih dinilai baik mana nih? Calon pekerja yang punya pengalaman organisasi atau punya pengalaman bisnis? Oke, sip. Pertanyaan bagus nih. Jadi kalau kalian punya pengalaman bisnis, cantumkan saja gitu kan. Karena orang sebenarnya karir apapun itu kalian bisa cantumkan di CV kalian. Karena itu tadi bahwasanya yang namanya karir itu pasti diperjuangkan dengan sangat berdarah-darah gitu ya. Meskipun kalian ini ya. Jadi artinya kita akan HR itu akan melihat bahwasanya oh ini ada keunggulan tersendiri gitu ya. Maksudnya dia sudah ada usaha untuk bikin usaha gitu kan. Kalau misalkan dia pernah jatuh bangun untuk membuat usahanya. Jadi dia ada semacam personality-nya akan kebentuk dalam usaha tersebut. Jadi kita ngelihat di situ. Dan itu nanti bisa dicantumkan job deskripsinya juga gitu kan. Di situ kalian ngapain, apa yang dilakukan gitu. Jadi sangat bagus kalian mencantumkan usaha, dan itu sama sih grade-nya dengan pengalaman-pengalaman seperti kayak pengalaman profesional lain ya di pekerjaan-pekerjaan tertentu juga sama seperti yang tadi gitu. Terus kemudian kalau calon pekerja pengalaman organisasi atau punya pengalaman bisnis itu bagusan mana gitu kan, lebih dinilai mana gitu. Nah, kalau kita ngomongin grade ya, jadi aku mungkin akan ngomongin grade kalau dari perspektif HR di tempatku gitu. Jadi kalau misalkan apa yang paling dilihat itu pertama adalah pengalaman profesional, entah itu pengalaman dia kerja secara part time, freelance ataupun full time gitu ya. Itu pertama. Yang kedua adalah pengalaman dia portofolio ya, portofolio project, entah itu project profesional, entah itu dia nggak dibayar tapi volunteering, tapi dia ada project portofolio yang memang benar-benar real, dia pernah kerja, terus kemudian meskipun nggak dibayar ya tadi, terus kemudian yang ketiga adalah magang gitu ya, magang itu karena kenapa kok magang ketiga gitu, karena
magang ini kan kadang teman-teman kalau misalkan magang itu kan dikasih job desk yang tidak sesuai dengan apa yang dilamar gitu. Jadi makanya dia posisinya ketiga tuh gitu di setelah ini ya, setelah portofolio tadi. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu adalah ini sertifikasi gitu ya. Terus kenapa kok terus kemudian ya kalau usaha ini dia posisinya di mana? Sama dengan yang pertama. Apalagi kalau misalkan usahanya itu memang sudah benar-benar profit gitu ya. Terus kemudian sudah benar-benar stepnya itu dilalui, mulai apalagi dia punya karyawan atau misalkan dia sudah punya pendapatan rutin setiap bulannya gitu. Jadi itu akan lebih bagus sih gitu. Oke, sip. Sangat ini ya, memotivasi jawaban Kak Najih nih. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang udah memulai bisnis, itu bisa langsung dimasukin juga di CV. Oke, nah selanjutnya, semoga menjawab ya, tadi pertanyaan dari Muhammad Hanafi lagi. Oke, nah selanjutnya ada pertanyaan nih dari Muhammad Faras. Ketika kita mempunyai pengalaman organisasi, apakah ditulis mulai saat kita dari bawah atau langsung ke jabatan terakhir? Mungkin apakah jadi di organisasi itu sama Kak, tapi mungkin dikasih periodenya ya dari tahun sekian sampai sekian menjabat sebagai A, terus di tahun selanjutnya mungkin jadi lead-nya gitu, atau seperti apa Kak baiknya? Oke, seperti yang tak bilang tadi ya, kalau misalkan menyesuaikan CV kalian aja, kalau misalkan CV kalian terlalu banyak yang ditulis, ya mending cantumkan yang paling menonjol aja dari yang kalian kalian alami gitu ya. Misalnya pengalaman kalian di organisasi ya yang paling menonjol aja gitu kan, yang oh ini aku banget nih, oke banget nih gitu kan. Ya itu cantumkan aja yang itu gitu kan. Sama juga kalau misalkan tadi ya terkait dengan pendidikan gitu ya. Kalau misalkan terlalu banyak pendidikannya gitu kan terlalu memperbanyak ini makan tempat juga kan. Makanya yang paling terakhir aja yang dicantumkan. Sama juga nanti kalau kalian pengalaman kerjanya udah banyak gitu ya, yang kalian cantumkan yang paling relevan aja gitu kan. Yang sudah magang nggak usah dicantumin kayak gitu. Jadi memang yang benar-benar menonjol dalam diri kalian yang kalian cantumin gitu aja sih. Oke, jadi jawabannya bisa ditonjolkan yang paling membanggakan gitu ya menurut teman-teman Betul. sekalian. Oke, karena kan kita suka merasa ya kayaknya nih untuk di perusahaan ini yang harus ditonjolin pengalaman pas ini deh. Nah, mungkin posisi itu aja ditulis gitu ya, Kak. Betul. Oke. Nah, apakah ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya, aku ingin bertanya ya, Kak. Boleh. Jadi sebelumnya tadi kan Kak Najih bilang nih, untuk sertifikasi itu kan boleh dicantumkan juga dalam bentuk link gitu ya di CV kita. Nah itu kira-kira linknya boleh pas diklik itu mengarah ke Google Drive gitu Kak atau gimana? Ada ketentuannya nggak untuk itu? Ya, kalau untuk link itu bisa dicantumin di yang langsung mengarah ke Google Drive gitu ya, biar atau misalkan kalau misalkan dia CV sertifikasinya itu memang sertifikasi online, langsung aja ke sertifikat online tersebut nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sertifikasinya online offline gitu kan, sertifikatnya offline gitu, jadi bisa di-scan terus kemudian dimasukin Google Drive, masukin ke situ nggak apa-apa. Jadi biasanya teman-teman kalau misalkan kita ya ada beberapa cara gitu. Misalnya nama sertifikatnya Adobe Photoshop Certification misalnya kan. Bisa dari Adobe Photoshop Certification itu di hyperlink untuk ke sertifikat itu, atau misalnya Adobe Photoshop Certification terus kemudian dalam kurung certified gitu kan, certified-nya terus kemudian hyperlink, bisa seperti itu. Oke. Jadi aman ya Kak, tinggal Aman. isi linknya dipastikan aja gitu, bener-bener Iya, isinya. betul. Oke, mungkin ini dulu ya yang di chat box nih, ada pertanyaan dari Inestri. Kak, kalau sertifikat pengalaman volunteer gitu bisa dimasukin ke sertifikat tadi nggak ya? Atau nggak perlu? Sama pertanyaan dari Elsa, Kak. Mungkin aku bacain sekalian ya. Kak, boleh nanya kalau misalnya sertifikasinya ditulis kredensial gitu, boleh nggak ya? Oke. Nah, kalau satu untuk pertama tadi ya terkait dengan volunteer itu bisa dicantumin atau enggak gitu. Cantumin aja no problem gitu karena kalau misalnya tapi sebenarnya kalau kita ngomongin sertifikasi gitu ya, yang paling dilihat adalah sertifikasi yang berkaitan dengan job yang dilamar gitu ya. Itu yang akan dilihat. Itu sih. Kalau untuk selain itu kita nggak begitu ngelihat, kecuali kalau misalkan kita mau ngelihat misalnya dia ada leadership-nya oke nggak gitu kan, gitu misalnya, atau dia personality-nya oke nggak gitu. Nah kita biasanya akan lihat di pengalaman organisasinya gitu. Dan itu tergantung persentase dari user kita gitu ya. Misalnya
ada yang user itu persentasenya skill itu 70% tapi personality-nya 30%. Nah, kan ada kayak gitu ya. Jadi ada perusahaan yang seperti itu. Tapi ada yang perusahaan personality pokoknya 70%, skill nggak apa-apa deh 30%, bisa di kalau cuma skill mah bisa di ini ya, bisa probation dan sebagainya, bisa dilatih dan sebagainya. Tapi kalau personality kan nggak bisa dibuild dengan bagus, misalnya kayak gitu kan. Saat butuh waktu yang lama gitu. Nah, kalau menurutku mending dicantumkan aja, no problem. Mau direview atau tidak sama HR, yang penting kamu sudah mencantumkan itu. Tapi tadi bahwasanya kalau kami sebagai HR itu akan lebih melihat sertifikasi di bidang yang memang relate dengan yang dilamar, gitu aja sih. Gitu. Oke, oke. Jadi walaupun volunteering yang non profit gitu ya, itu tetap Iya, kan ya. Karena yang penting pengalamannya tadi ya, Kak. pengalaman, betul. Oke, kalau untuk yang kredensial tadi Oh, sorry, kredensial ya. Yang kredensial ya cantumkan gitu ya. Kalau kredensial biasanya kan lebih ke apa? Ini benar loh, ini benar-benar ikut ini sih. Jadi kredensial dicantumkan juga penting itu. Gitu. Sama kayak misalkan kalian pentingnya nyantumin ini ya link gitu ya ke apa sertifikatnya gitu. Boleh dicantumin. Oke, jadi jawabannya boleh ya teman-teman. Oke nih, mungkin karena masih ada 2 pertanyaan lagi, aku bacain juga ya Kak, karena Boleh, masih ada boleh. waktu. Jadi ada pertanyaan dari Hanifa nih, Kak, kalau misal kita pernah menang lomba di dalam tim, tapi sertifikatnya itu nggak dikasih karena satu hal. Nah, apakah boleh dicantumkan? Mungkin yang dicantumkan dalam bentuk Word-nya gitu kali ya? Oke, jadi kalau di dalam tim boleh sih, karena bisa banget dicantumkan karena portofolio tadi itu, jadi kan kalau kita ngomongin apa sertifikat kan salah satu portofolio ya. Jadi portofolio di bidang prestasi yang pernah kita dapat. Nah, dan yang namanya portofolio atau karya itu bisa dalam bentuk individu, dalam bentuk tim, atau bahkan pada level company kamu di situ itu kontribusinya apa gitu ya. Kalau kamu misalnya di sekolah A gitu ya, kamu sekolah A ini mendapatkan akreditasi A gitu kan, dan kamu berkontribusi banget nih dengan akreditasi itu, ya cantumkan aja, no problem, itu portofolio kamu gitu. Nah, adapun kalau misalkan nggak ada sertifikasinya, yang penting kalian logik di dalam menjelaskan di situ, it's no problem gitu ya. Jadi artinya kalian punya benar-benar punya alasan kenapa kok kalian nyantumin itu, nggak bohong, maksudnya kayak gitu sih. Oke, oke, menarik ya. Berarti yang skala sertifikatnya ini untuk skala general yang bukan personal juga boleh ya, Kak? Boleh banget. Oke, nah terus kalau pertanyaan dari Hasna nih, kemarin sempat lihat di TikTok, salah satu influencer gitu ya, menjelaskan kalau format pengiriman CV itu RFT atau Word. Nah, sebaiknya itu dalam bentuk apa ya? Karena kan selama ini kebanyakan PDF gitu ya, Kak. Mungkin kalau dari HR lebih nyaman menerima dalam bentuk apa, Kak? Kalau saya lebih nyaman pakai PDF sih, karena kalau biasanya orang ngirim pakai RTV atau Word itu biasanya kalau di-download dia filenya itu rusak gitu. Jadi seperti itu sih yang sering tak alami. Makanya aku seneng pakai PDF kalau saya pribadi gitu ya. Cuman kalau ATS biasanya memang kalau ATS itu biasanya akan lebih enak pakai Word sih sebenarnya kalau kalian ini ya. Kalau kalian untuk review file ATS itu biasanya lebih enak pakai Word. Makanya kalau misalkan kalian pakai mau ATS, mending Word aja mungkin gitu. Oke, oke. Kalau yang non ATS boleh di PDF aja biar lebih mudah. Jadi nggak berubah-berubah gitu formatnya ya, Kak. Tapi Betul. kalau ATS boleh pakai Word. Oke, mungkin ini satu penanya terakhir dari Salsabila. Kak, kalau apply lewat job portal seperti LinkedIn, apakah profile LinkedIn-nya juga dicek nih sama HR? Sangat dicek, jadi sangat dicek ya, jadi sangat dicek karena memang kalau misalkan apply di CV satu kadang ada informasi yang miss di CV gitu kan, kita melihatnya di LinkedIn. Kalau misalkan di LinkedIn nggak ada profilnya ya kita ke CV. Jadi CV sama LinkedIn pun sangat berkaitan. Pun kalau misalkan kalian nggak mencantumkan LinkedIn ya di CV kalian, kalau misalkan aku pribadi ya aku akan coba nyari namamu di LinkedIn, jadi kayak gitu. Bener nggak itu kayak gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi sangat sangat dicek. Makanya teman-teman sebisa mungkin dicantumkan LinkedIn-nya dan dibagusin ya. Oke, oke, sip, sip. Nah, penanya terakhir tadi nih juga jadi bridging nih. Jadi untuk minggu Mm-mm. depan masterclass-nya kan akan membahas tentang LinkedIn profile ya. Gimana caranya teman-teman itu meningkatkan LinkedIn teman-teman menjadi lebih atraktif. Nah, mungkin tadi karena udah dijelaskan juga sama Kak Najih, ternyata LinkedIn profile kita tuh sangat dicek ya, Kak.
Jadi walaupun nggak dicantumkan di CV, malah HR suka ada yang langsung stalk aja nih, kirim searching gitu. Karena mungkin Iya. saat ini di LinkedIn jauh lebih lengkap ya, apalagi kita juga bisa dapat rekomendasi dari orang juga yang memberi rating terhadap kerja kita sebelumnya dan lain sebagainya. Oke, sip. Terima kasih ya atas pertanyaannya teman-teman semua. Terima kasih juga Kak Naji atas waktunya sudah sharing-sharing di sesi masterclass hari ini. Pasti teman-teman juga senang nih speakernya nggak asing gitu ya, dan juga bisa lebih enak ngobrol. Nah, mungkin kalau setelah ini ada yang mau tanya-tanya langsung ke Kak Naji terkait tips and trick, atau mungkin ada yang ketinggalan lupa nanya, boleh ya Kak langsung tanya ke Kak Naji. Boleh banget. Bisa lewat Discord ya, karena kan kalau Discord semuanya bisa akses. Betul, bisa ada voice-nya juga, nanti bisa Iya. bareng-bareng teleponan.